Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the last video. The video ke-125 yang akan kita tuntaskan hari ini. The last, ya betul teman-teman, the last itu yang terakhir. Seperti yang saya sebutkan di video ke-123 dan 124, bahwa kita akan mengakhiri rekaman pelajaran di Yongki English School ini hingga ke 125. Seperti kata peribahasa, ada permulaan, pasti ada penghabisan. Oh gitu ya, pasti ada awal, ada akhir kan? Nah, tapi ilmu masa ada akhirnya Pak Yongki? Oh enggak ada, ilmu enggak ada akhirnya teman-teman. Tapi ilmu yang ada pada diri saya tentu ada batasnya. Nah, setelah selesai nanti dengan video ke 125, saya rasa cukup pelajaran bahasa Inggris yang saya berikan, yaitu mulai yang ke-1 itu direkam oleh murid saya, Richard, dari Papua, tanggal 28 Juli 2016. Nah, tanpa murid saya Richard ini, tidak akan ada rekaman Yongki English School di YouTube ini, teman-teman. Karena idenya timbul dari murid saya. Karena dia sudah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun, tapi tidak pernah mengerti bahasa Inggris. Betul seperti yang saya katakan. Bisa ngomong tapi nggak ngerti. Nah, dia tuh ngerti kok pakai do you, are you. Ya, teman-teman masih ingat ya? Nah, kalau kita bilang, are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Kenapa? Satunya are you lonesome, satunya do you lonesome. Ya memang gitulah. Banyak orang nggak ngerti, teman-teman. Ya, nah, dari Richard ini, dia minta izin, dia bilang, siapapun yang belajar bahasa Inggris tidak akan pernah mengerti kalau tidak mengerti ajaran boxing dari saya. Masih ingat boxing, teman-teman? Tangan kiri to be, tangan kanan verb. Ingat? Kalau saya pakai to be, MSR, jangan pakai kata kerja. Pasti salah. Are you go? Tidak ada, teman-teman. Ya. Do you go? Ya, karena ada kata kerjanya, tidak boleh pakai to be. Cepat ambil bantuan, do that's it. Itu pelajaran dasar, teman-teman, ya. Nah, jadi jangan sampai tidak ngerti boxing. Tidak ngerti boxing berarti bahasa Inggrisnya 0, teman-teman. You speak but you don't understand. Nah, jadi kalau teman-teman nanti setelah video ke 125 ini selesai, tapi teman-teman masih punya pertanyaan, kurang ngerti ini itu, silakan tanya kepada saya di WA saya 0816545252. Nah, kebetulan teman-teman, ini adalah link khusus dari Yongki English School. Link khusus. Kenapa link khusus? Karena teman-teman kalau ini ngeklik link ini, kebetulan link ini pun dibuatkan salah seorang subscriber saya di Jakarta. Dia bilang, saya mau nggak dibuatkan link khusus untuk Yongki English School. Jadi kalau klik ini, pelajaran mulai ke 1 sampai ke terakhir itu akan muncul berurutan. Jadi teman-teman kalau nyari enak. Ke 1 nomor paling dasar, orang bilang 0 potol, ya. Nah, sampai yang terakhir. Jadi nyarinya gampang. Atau itu, ada WA saya 081654525202. Jadi kalau teman-teman tanya ke saya, Pak, mau tanyain dulu Pak, kok ada if pakai were itu masa ada Pak ya? Kan mestinya kalau lampaunya kan jadi was, ini kok were? Oh, itu bentuk pengandaian. Kamu lihat di video nomor bla bla bla. Nanti saya beritahu teman-teman, ya. Nah, sebetulnya tanpa link khusus ini pun saya juga dapat masukan dari salah satu subscriber saya bahwa kalau ngetik di playlist itu keluar juga kok teman-teman. Keluar dari yang pertama sampai akhir ini, ya. Nah, inilah. Tapi kalau mau ngetik link khusus, ini yang saya berikan ke siapa saja yang suka bahasa Inggris, teman-teman, ya. Nah, jadi kalau dia suka bahasa Inggris, saya beri link ini, lah dia senang sekali karena dia bisa belajar mulai dari permulaan, mulai 0 sampai ya lumayan lah. Tergantung, teman-teman, ya. Nggak berarti kalau saya beri link ini terus orangnya pandai, ya enggak, teman-teman. Ya, saya selalu tanyakan, siapa yang membuat kamu itu pintar bahasa Inggris? Pak Yongki, gitu. Oh iya, enggak. Saya cuma ngajar.
Tapi yang buat kamu pinter itu adalah, teman-teman tahu kira-kira siapa yang buat kamu pinter? Who makes you good at English? You yourself, right? Ya. Nah, jadi kalau teman-teman rajin belajar, insya Allah pasti pandai. Nggak mungkin enggak, karena bahasa Inggris ini ilmu katon, teman-teman, ya. Nah, tapi kalau tanya vocabulary, nggak perlu tanya saya. Tanya di Mbak Google, vocab cepat keluar. Oh, ini artinya apa? Lonesome apa? Lah, langsung artinya ada. Tapi kalau tanya, ini kok ada must pakai have, pakai been. Ya, ingat teman-teman, ada judulnya lagu It Must Have Been Love. It must have been love, it's over now. Ingat lagu itu. Ya, must itu harus, have itu mempunyai, been itu bentuk ketiga dari to be. Diartikan apa ya? Lah, itu perlu yang namanya grammar, tata bahasa, structure. Nah, jadi yang saya arahkan di Yonggi English School ini adalah grammarnya, teman-teman, ya. Kalau grammarnya bagus, you speak with foreigners, ya, orang asing bilang, you speak good English. Kenapa? Sorry, jarang dari orang kita Inggrisnya yang bagus. Kebanyakan ngawur, teman-teman, ya. You ago ya, you ago ya. Ya bolehnya mantuk-mantuk dalam hati, ngawur Inggris wong situ ini. Nah, gitu loh, ya. Nah, saya harap teman-teman Inggrisnya semakin lama semakin bagus, sehingga apa yang saya ajarkan ini berguna bagi bangsa dan negara saya, negara dan bangsa kita Indonesia. Nah, teman-teman, semoga video ke-125 yang terakhir ini membuat teman-teman semakin bagus Inggrisnya, ya. Yaitu kita bicara apa? Ini, teman-teman, kita akan bicara, selama ini belum pernah kita bicarakan, ya. Kita akan bicara tentang derivatif. Apa derivatif itu, Pak? Turunan kata. Jadi dari satu kata diturunkan jadi 4 kata, ya. Nah, seperti biasa, semoga video yang ke-125 yang terakhir ini akan tetap menginspirasi teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, atau memperdalam sesuatu yang sudah dipikirkan sebelumnya. Well, my friends, please get ready. We will talk about derivative, okay? Video ke-125, the last one, ya. The last one ini memang yang terakhir, tapi sekali lagi teman-teman, ilmu tidak pernah berakhir. Yang berakhir ini cuma pengarahan dari saya, yaitu yang terakhir kita bicara tentang derivatif, teman-teman, ya. Kan tiap orang punya kemampuan, keterbatasan, teman-teman, demikian juga dengan saya. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau teman-teman masih ada yang ditanyakan di luar video 1 sampai 125 ini, memberi ide kepada saya, oh ya, ini belum pernah saya berikan, ya. Nah, kita bukan melanjutkan ke video 126, bukan. Tapi saya akan berikan additional video, yaitu video tambahan yang ke-1. Ada teman lain tanya, oh ya, ini belum pernah saya ajarkan. Saya masukkan additional video kedua, gitu dan seterusnya, ya. Dan ini kita, yang terakhir ini adalah derivatif turunan kata. Nah, kita lihat sebetulnya turunan kata itu apa sih? Nah, derivatif, ya, derivatif atau turunan kata ini termasuk pelajaran yang sulit di sekolah, teman-teman, ya. Nah, saya akan membuat menjadi lebih mudah. Jadi derivatif atau turunan kata ini di mana dari satu kata yang sama bisa diturunkan, ya, menjadi 4 kata dengan arti yang serupa, yaitu kata kerja, kata benda, kata sifat atau kata keadaan. Sama, teman-teman, ya, kata sifat dengan kata keadaan itu sama, ya. Terus kata keterangan atau kata tambahan yang mempunyai arti serupa, tapi dengan pemakaian yang berbeda-beda tentunya, ya. Nah, oh ya, teman-teman, agar jangan bingung, ya, kata sifat dan keadaan itu sama. Karena kalau kita bilang jujur, ya kita tahu sifatnya jujur. Nah, tapi kurus, masa ada orang sifatnya kurus? Keadaannya kurus, jadi sama, ya. Jadi sifat dan keadaan itu sama. Nah, kita lihat sebagai contoh dari derivatif tersebut adalah, ini cuma contoh aja, ya. Jadi pertama verb, kata kerja.
terus diturunkan menjadi noun, kata benda, diturunkan lagi menjadi adjektif, kata sifat atau kata keadaan. Terus yang keempat, adverb, kata keterangan atau kata tambahan. Ya, kita lihat contoh yang ke-1 dulu. Nah, yang ke-1 ini kita pakai kata please. Please itu silakan ya. Oh, itu kalau please sit down, please come in, ya. Tapi ini kata kerja, bukan silakan. Artinya please itu menyenangkan. Masih ingat pernah ada judul lagunya The Beatles dulu, Please Please Me. Kok please please me itu silakan saya? Bukan. Please please me, tolong senangkan saya, ya. Jadi please itu arti sesungguhnya adalah menyenangkan. Terus strip D berarti kata kerja teratur, teman-teman, ya. Yang kedua kata bendanya pleasure. Ini loh bahasa Inggris, kok bisa ya? Ini bacanya bukan bukan please, tapi ini bukan pleasure, tapi pleasure, kesenangan. Yang ketiga, yang kata sifat ini pleasant, menyenangkan. Kalau tadi itu please ini menyenangkan, pleasure kesenangan, pleasant itu sama dengan pleasing, artinya menyenangkan. Hati-hati ya, ini bacanya bukan pleasant, pleasant. Yang ini bukan pleasing, tapi pleasing. Ucapannya Inggris itu aneh ya. Iya, memang ucapannya tidak ada rumusnya, teman-teman. Kok bisa ya? Tulisannya sama persis, pleasant, ini pleasing. Tapi ini bacanya pleasant, ini pleasing. Artinya menyenangkan. Kalau pleased pakai D artinya senang, beda, teman-teman, ya. Nah, terus yang adverb tinggal nambah li. Pleasantly atau pleasingly artinya dengan menyenangkan. Sedangkan kalau pleasedly dengan senang. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Sadden. Nah, sadden sedih ya, betul. Ya, sadden ini menyedihkan. Strip ed kata kerja teratur. Sadness berarti kesedihan. Sad sedih, ya. Lah terus sadly dengan sedih. Jadi dari kata sifat ke kata tambahan tinggal nambah li aja, teman-teman. Artinya dengan. Dengan itu lah with ya. Oh iya, itu kalau penyertaan ya, dengan saya with me, dengan mereka with them. Tapi kalau dengan gembira, happily, gladly, ya. Jadi li itu artinya dengan. Ketiga, satisfy. Strip ed berarti memuaskan. Satisfaction, kepuasan. Satisfactory sama dengan satisfying, memuaskan. Tapi kalau satisfied pakai ed itu artinya puas. Ini satisfying, ini ed. Lah itu soalnya ada di video ke-39 dan 40 mengenai kita nyebutnya sih itu kata sifat berasal dari kata kerja, teman-teman. Namanya participle nanti, ya. Nah, ini satisfactorily atau satisfyingly dengan memuaskan. Tapi kalau satisfiedly dengan puas, ya. Nah, ini kita sampai ke contoh keempat, yaitu disappoint. Strip ed, ya. Disappointed, mengecewakan. Kalau disappointment, kekecewaan, ya. Nah, yang ini disappointing, mengecewakan. Tapi kalau disappointed, kecewa. Ini kok mirip-mirip loh, memang mirip ini ya. Kalau pakai ing itu artinya titik-titik atau kata dasarkan, ya. Kalau yang tidak pakai kan kata dasar kecewa itu disappointed. Ini ngambil bentuk ketiga ya, dari kata kerja disappoint diambil yang ketiga. Lah, untuk lebih jelasnya ini ada di video ke-39 dan 40, judulnya participle part 1 dan participle part 2. Ya, di sini saya tidak menjelaskan yang cuman kata sifat saja, tapi semua, ya, derivatifnya, turunan katanya. Nah, terus kata tambahannya tinggal nambahi disappointingly dengan mengecewakan atau disappointedly dengan kecewa. Nah, contoh satu lagi yaitu 5. Died artinya mati, kata kerja teratur ya. Tapi kalau death bacanya ini died, ini death, kematian.
ya, kata benda. Awalan ke akhiran an itu pasti pembentuk kata benda, teman-teman ya. Menang kata kerja, kemenangan kata benda ya. Khawatir kata kerja, kekhawatiran kata benda, ke an itu pasti kata benda. Nah, yang kata sifatnya dead mati dan deadly. Loh, ini mestinya kan masuk di bagian kata adverb ya. Enggak. Untuk dead ini tidak ada adverbnya. Tidak mungkin mati terus dengan mati. Tidak ada kalimat dengan mati. Lah terus nih kok ada deadly. Nah, deadly di sini itu semua dua-duanya adalah kata sifat. Kalau dead ini mati, deadly mematikan alias maut, teman-teman. Oh, jadi ini tidak ada hubungan ya. Tidak ada hubungan dengan dead ditambah li. Tidak ada. Dua-duanya sama ya. Jadi sekali lagi dead tidak ada adverbnya. Ya. Nah, kita lihat sekarang adalah ini. Oh ya, ini cuma 5 ya. Oh, banyak teman-teman. Karena derivatif termasuk kosakata, vocabulary tidak ada batasnya. Ya, ini makanya saya sebutkan, dan masih ada banyak lagi yang lainnya. Karena ini adalah vocabulary, kosakata atau perbendaraan kata yang memang tidak ada batasnya. Ya. Nah, yang bisa kita pelajari adalah ciri-ciri dari pemakaian derivatif saja yang bisa dipakai sebagai pedoman, yaitu ini ya, dengan mengambil contoh please menyenangkan, pleasure kesenangan, pleasant atau pleasing ya, itu juga menyenangkan ya. Nah, sekali lagi untuk tahu persisnya apa bedanya please menyenangkan kata kerja dengan pleasing menyenangkan kata sifat, lihat di video ke-39 dan 40 yang judulnya adalah participle. Malah ini ada lagi yaitu please, tulisannya pleased ya, bentuk ketiga dari please ini. Nah, terus yang keempat bla 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 plus li. Jadi adverb tuh gampang teman-teman, tinggal nambah li, happy happily ya, honest honestly dan sebagainya ya. Nah, kita lihat yang ke-1 sebagai kata kerja. Nah, sebagai verb ya, kata kerja ke-1 ini kata kerja teman-teman ya. Ciri-cirinya harus atau bisa diikuti objek. Oh, jadi yang diikuti objek itu pasti kata kerja, pasti. Tentu saja harus kata kerja transitif yang memang bisa diikuti objek. Makan nasi, minum air, belajar bahasa Inggris, diikuti objek itu kata kerja. Tapi ada kata kerja yang intransitif, yaitu apa? Tidak bisa diikuti objek. Misalkan mati, tidak ada. Dia mati nasi, tidak ada. Ya, dia hidup air, tidak ada. Ya, nah jadi ada kata kerja yang intransitif. Nah, kita lihat contohnya yang ke-1. Nah, kita lihat contoh ke-1. If possible, we must be able to please our parents. Setuju teman-teman? Ya, jadi jika mungkin, ini dipendekkan ya, mestinya if it is possible, disingkat aja. It is-nya dibuang. If possible, jika mungkin, ya, we must be able, kita harus bisa. Bisa itu can ya. Iya, tapi kita tidak pernah bilang must can. Tidak ada. Oh, must can tidak ada. Kita tidak boleh pakai dua kata kerja bantu secara bersamaan. Harus boleh, harus mas. Me itu boleh. Mas me tidak ada, Mas Joko yang ada. Ya, nah, oh jadi kalau pakai dua kata kerja bantu tidak ada ya. Ini ada di video sebelumnya, yaitu pemakaian dua kata kerja bantu secara bersamaan. Jadi mulai video ke-1 sampai 125 itu begitu lengkap teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tanya ini, tanya itu, tinggal saya beritahu, coba ya, teman buka video nomor 28, jawabannya di situ ya. Jadi kita harus bisa menyenangkan orang tua kita. Setuju teman-teman? Ya. Kalau mau menyenangkan orang tua itu selagi beliau-beliau ini masih hidup teman-teman. Ya, kalau sudah meninggal tidak ada gunanya teman-teman. Ya. Jadi jangan tunggu mau menyenangkan orang tuanya besok-besok, jangan teman-teman. Sekarang aja. Ya, karena besok itu bukan milik kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Kedua,
because you have pleased my boss, have pleased, have-nya berarti ini V3 ya. You have pleased my boss with your good word, he will give you a lot of money. Ya, betul teman-teman? Ya, karena kamu telah menyenangkan. Oh, please ini bentuk ketiga ya. That's right. Bentuk telah, present perfect kan harus V3. You pakai have. Kalau she, ya she has gitu kan ya. Nah, karena kamu telah menyenangkan bos saya dengan pekerjaanmu yang bagus, dia akan memberi kamu banyak uang. Ya, logis ya. Kalau bosnya senang kan dia nggak sayang memberi kita tip, ya, persenan gitu. Kedua, sebagai noun, kata benda harus didahului kata-kata yang menerangkan kata benda seperti ini ya. My, your, their, our, namanya bentuk kepunyaan. Agar tahu teman-teman, setelah bentuk kepunyaan itu pasti benda. Pasti ya. My car, your wife, their house, our office, pasti benda teman-teman setelah bentuk kepunyaan. Atau this book, pasti benda. Nggak ada kita bilang this rich, nggak ada ya. This clever, nggak ada. This itu pasti benda. This school, that boy, that girl, ya. The kadang dibaca di ya. The house, the school. Tapi kalau umbrella, the umbrella. Kapan ya the ini dibaca di? Sudah ada di video sebelumnya. Pemakaian a dan the. Wih, jadi ada semua ya, ada. Ya, jadi saya siapkan tuh ada. Makanya teman-teman, saya akhiri di video 125 ini, kayak saya yakin kalau teman-teman tanya apa saja, pasti ada di video antara 1 sampai 125 ya. Atau an, ini pasti benda. Ya, a car, an umbrella. Oh, jadi ini pasti benda ya, pasti itu ciri-cirinya teman-teman ya. Kita lihat contohnya. 1. It will be my pleasure if I can do this hard work for you. Ya. Jadi itu akan merupakan kesenangan saya. My pleasure. Tidak ada my please, my pleasant, my pleasantly, tidak mungkin. My itu pasti benda. Ya, jadi itu akan menjadi kesenangan saya. My pleasure. If I can do this hard work, jika saya bisa mengerjakan pekerjaan yang sulit ini buat kamu. Ya, itu akan menjadi kesenangan saya. Kedua, this pleasure. Nah, jadi setelah this itu pasti benda. Nggak mungkin ada this please, this pleasant, this pleasantly, nggak mungkin. This ini pasti benda. Ya, jadi this pleasure is really good for you, but is it also good for your friends? Nah, kita ini kan sering egois teman-teman ya. Jadi dianggap kesenangan ini memang sungguh-sungguh bagus buat kamu. Tapi apakah kesenangan itu juga bagus buat teman-temanmu? Lah, kita sering nggak pikir teman-teman. Pokoknya aku seneng ya sudah lahnya ya nggak tahu lah, itu egois namanya. Namanya kesenangan harus bersama teman-teman ya. Senang bagi kita, bagi yang lainnya juga. Oke. Nah, yang ketiga ini sebagai adjektif, kata sifat atau kata keadaan harus menerangkan kata benda atau noun. Itu ciri-ciri kata sifat, pasti menerangkan benda ya. Good boy, clever student ya. Kata sifat pasti menerangkan kata benda. Beautiful girl pasti menerangkan kata benda. Contoh ke-1. It's true that she is a pleasant girl atau pleasing girl, gadis yang menyenangkan. But she is sometimes very annoying too. You don't know how she really is ya. Nah, ini kenyataan loh teman-teman ya. It's true itu diartikan itu betul atau memang. Kita sering kalau bilang memang itu it's true ya. Memang bahwa dia itu gadis yang menyenangkan, pleasant girl. Pleasant dengan pleasing ini persis sama teman-teman ya. Nah, gadis yang menyenangkan. Tapi dia kadang-kadang sangat menjengkelkan juga. Annoying, menjengkelkan. Oh, annoyed. Juga jengkel. Kalau annoyed pakai id, lihat di video ke-39 dan 40 ya. Jadi memang
dia itu gadis yang menyenangkan, tapi dia kadang-kadang sangat menjengkelkan juga.